Acara ini disponsori oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, didukung oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi RI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Aceh TV, kembali ke dalam program Higienis Aceh yang akan menyajikan informasi seputar kesehatan. Nah, sore hari ini kita juga mengajak pemirsa untuk terus sehat ya, tentunya dengan cara mencegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu, yaitu selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia Sehat, Indonesia Maju. Ya pemirsa di rumah, nah untuk di Higienis Aceh sore hari ini tentu masih ada topik yang akan terus kita sajikan untuk pemirsa di rumah. Nah tapi yang kita akan hari ini juga tidak kalah menariknya dari topik-topik sebelumnya, yaitu mengenai nutrisi itu untuk menangkal virus. Nah dapatkah nutrisi ini menangkal virus? Kita akan tanya pada ahlinya, karena di sini kita juga sudah hadirkan seorang dokter cantik. Assalamualaikum dokter. Oke, ini namanya Dokter Mutia Winanda SPGK, ya, spesialis gizi klinik. Oke dokter. Nah ini dokter ahli gizi ya, tentu kita bisa bicara gizi lebih banyak seperti apa itu gizi, manfaat gizi, dan bisakah gizi ini menangkal virus ya. Kita akan kita ulik lebih jauh bersama dokter gizi ini ya. Baik dokter Mutia, siapa yang Mutia ya? Boleh. Oke dokter Mutia, ini kita juga tahu bahwa banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendangkal virus. Mungkin salah satunya bahwa asupan makanan itu yang paling penting dalam tubuh yang dapat menangkal berbagai penyakit, mungkin salah satunya seperti itu. Nah, salah satunya mungkin gizi ini sendiri. Nah, sebenarnya secara umum sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya, gizi itu apa sih itu dok? Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana peran gizi untuk menangkal virus atau menjaga daya tahan tubuh, kita harus tahu dulu gizi itu apa ya, nutrisi itu apa sih sebenarnya. Betul. Gitu ya. Jadi nutrisi itu secara umum adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk menjaga tubuh kita bisa berjalan dengan normal. Di situ dia diperlukan untuk metabolisme, di situ dia diperlukan untuk supaya jantung kita bisa bekerja dengan normal, otot kita bisa bekerja dengan normal, gitu ya. Diperlukan nutrisi untuk supaya tubuh kita bisa berada pada keadaan homeostasis namanya. Maksudnya berada pada keadaan yang normal, tidak kurang dan tidak lebih seperti itu. Oke, nah mungkin itu mengenai gizi ini sendiri. Nah, ketika gizi itu juga sangat diperlukan untuk berbagai metabolisme tubuh ini sendiri. Nah, tentu kalau misalnya dampak dari katakanlah kekurangan gizi ini sendiri itu juga seperti apa? Oke, jadi kalau kita kaitkan antara nutrisi dengan sistem imun ya, kalau kita kaitkan antara nutrisi dengan daya tahan tubuh, itu sebenarnya dua hal yang sangat berkaitan gitu. Jadi kekurangan nutrisi bisa menyebabkan kita jadi rentan terhadap infeksi. Benar. Kalau kita berada dalam kondisi yang infeksi dalam waktu yang jangka panjang, kita bisa menyebabkan tubuh kita jadi kekurangan gizi gitu. Jadi kedua-duanya bisa saling mempengaruhi. Bisa karena kekurangan nutrisi menjadi rentan infeksi, atau karena kita sedang infeksi lama-lama kita jadi kekurangan gizi gitu. Tapi dalam hal ini nutrisi itu mempengaruhi gizi tidak hanya pada kondisi kekurangan, tapi kondisi berlebihan juga bisa bikin kita menjadi rentan terhadap infeksi gitu. Kalau misalnya kita berlebihan gizinya, artinya status nutrisi kita berlebih, tubuh kita kegemukan misalnya. Kegemukan itu juga menyebabkan kita rentan terhadap infeksi, karena kegemukan itu kan artinya penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh kita. Kondisi lemak yang menumpuk itu menyebabkan menimbulkan reaksi radang di dalam tubuh kita, sehingga kalau ada infeksi itu lebih mudah. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kekurangan gizi, itu sudah pasti kalau kekurangan gizi ototnya sedikit, lemaknya sedikit, zat-zat yang diperlukan untuk membentuk sistem imun itu adalah berasal dari zat gizi yang namanya protein gitu. Jadi sudah pasti kalau misalnya kita kekurangan gizi, tentu bahan baku untuk membuat sel-sel imun, hormon-hormon ataupun enzim-enzim yang diperlukan untuk sistem imun itu juga berkurang karena tidak cukup seperti itu. Jadi kita jadi rentan terhadap infeksi. Jadi baik kekurangan ataupun kelebihan gizi itu dua-duanya berpengaruh terhadap
infeksi seperti itu, kerentanan kita terhadap infeksi virus maupun bakteri. Oke, jadi lebih amannya standar atau Betul. secukupnya ini ya dok Iya, ya? jadi Tidak yang paling aman berlebih dan juga tidak kurang gizi. Iya, Mungkin sedang saja. kadar amannya itu berapa sih kalau misalnya dalam tubuh manusia itu? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang status nutrisi, itu biasanya dinilai dengan indeks massa tubuh Iya. namanya. Jadi indeks massa tubuh itu adalah proporsi antara berat badan terhadap tinggi badan kita. Dikatakan normal itu kalau nilai indeks massa tubuh kita 18,5 sampai 22,9. Itu adalah range yang normal. Di bawah itu kita sebut gizi kurang. Di atas itu kita sebutnya gizi berlebih gitu. Jadi apakah dia obes atau dia malnutrisi yang kekurangan gizi. Jadi yang aman adalah kalau kita berada status nutrisi kita di range 18,5 sampai 22,9 seperti itu. Oke, ternyata obesitas juga karena satu-satu faktornya itu karena kelebihan gizi juga ya dok. Iya, Saya kira betul. obesitas itu mungkin hanya penumpukan lemak-lemak saja ya. Ternyata juga ada gizi yang berlebih di Iya. pada orang yang obesitas tersebut. Nah, kalau kita bandingkan misalnya gizi dengan nutrisi itu perbedaannya seperti apa sih dok? Sama sih sebenarnya, gizi nutrisi itu adalah istilah aja ya. Jadi gizi ya sama dengan nutrisi. Jadi kita bisa menggunakan kedua istilah itu, boleh kita menggunakan kata-kata nutrisi, boleh kita menggunakan kata-kata gizi gitu. Baik. Nah, kalau tadi tentang rentannya kekurangan gizi ini sendiri. Nah, coba kalau kita kaitkan dengan anak ya, mungkin juga anak yang harus kita perhatikan sekali faktor gizinya ini sendiri. Nah, kalau si anak itu juga bisa dikatakan kekurangan gizi, akankah dampaknya lebih berbahaya mungkin dari orang dewasa? Itu bagaimana? Betul. Jadi apalagi kalau misalnya anak-anak itu dia pada saat 2 tahun pertama. 2 tahun pertama itu kan periode emas perkembangan otak anak yang kita sebut sebagai 1000 hari pertama kehidupan biasanya. Nah, disitulah kalau misalnya anak pada usia 2 tahun pertama itu kekurangan gizi, dia sangat rentan terkena infeksi seperti itu. Sementara kalau misalnya dia terkena infeksi, kemudian dia akan kekurangan gizi, jadi berputar-putar seperti lingkaran setan. Nah, kondisi ini dalam jangka panjang kalau terjadi pada 2 tahun pertama itu bisa berdampak sangat dalam jangka panjang untuk anak di kemudian hari gitu. Jadi anak-anak yang kekurangan gizi kronis, maksudnya lebih dari waktu 3 bulan seperti itu dalam masa 2 tahun pertama itu akan berdampak stunting nantinya gitu. Kemudian perkembangan intelektualnya juga lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang gizinya cukup di 2 tahun pertama gitu. Jadi memang kalau pada anak-anak ada konsekuensi yang lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa seperti itu. Karena kan anak-anak itu masih tumbuh dan berkembang. Jadi kalau kekurangan gizi itu dampaknya lebih buruk dibandingkan pada orang dewasa seperti itu. Oke, salah satu cirinya tadi mungkin stunting pada si anak itu salah satu kalau kita melihat bahwa si anak itu kurang gizi atau tidak. Nah, mungkin dari apabila anak ini kurang gizi ini sendiri itu dapat infeksi juga mudah terkena pada si anak ini. Iya, betul. Oke, betul. nah walaupun sudah dilakukan imunisasi mungkin ini pada si anak, ini juga bisa menjadi penangkal tidak? Atau mana yang lebih kuat antara nutrisi untuk menangkal virus ini dengan mungkin imunisasi juga ini ataupun vaksin yang diberikan untuk menangkal virus itu sendiri? Iya, oke. Dua-dua perannya penting gitu. Jadi nutrisi sendiri tidak bisa bekerja kalau kita tidak memberikan perlindungan dalam bentuk imunisasi untuk anak. Jadi harus berjalan kedua-duanya gitu ya. Kita memberikan gizi yang cukup, kita juga membantu memberikan perlindungan untuk dengan imunisasi seperti itu. Jadi gizinya cukup, proteinnya cukup, vitaminnya cukup, mineralnya cukup, itu akan membentuk sistem imun yang bagus pada anak-anak gitu ya. Tapi kita juga tetap memberikan perlindungan infeksi dengan bentuk imunisasi gitu untuk mendukung supaya semakin bagus sistem imun anak itu terhadap infeksi baik virus maupun bakteri gitu. Jadi dua-duanya penting, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin juga hanya imunisasi tapi tidak diberikan gizi yang cukup. Tidak bisa juga hanya gizi yang cukup tanpa imunisasi. Jadi harus keduanya berjalan beriringan. Baik, jadi keduanya pemirsa harus berjalan beriringan ketika kita memastikan bahwa anak kita terhindar dari berbagai penyakit ya, juga harus gizinya juga harus cukup ya, dan lain-lainnya, ada proteinnya juga ya, ada zat besinya juga, dan begitu juga dengan vaksin yang memang harus diberikan kepada anak. Betul. Ini tidak bisa mengutamakan gizi saja yang sudah cukup tanpa ada penangkal dari vaksin ini tadi. Betul. Jadi dua-duanya
cukup penting ini dong ya untuk anak ya. Sangat penting Sangat sekali. penting sekali. Nah ini juga mungkin kita kembali membuka wawasan orang tua di rumah bahwa untuk menangkal virus itu memang banyak caranya, tapi salah satunya juga imunisasi yang sudah pemerintah pemerintah programkan juga menjadi hal yang sangat penting, dan juga jangan lupa bahwa nutrisi pada anak ini juga yang harus kita penuhi setiap harinya. Betul. Gitu dok ya. Nah tadi kalau kita lihat bahwa ciri-ciri anak kekurangan gizi salah satunya ada stunting mungkin ya, salah satu ciri yang mungkin tampak dengan jelas ya. Nah mungkin kalau anak yang biasanya kan kalau anak ataupun bayi itu sering sakit ya, sebentar-bentar sakit. Nah ini mungkin banyak keluhan orang tua juga. Apakah itu juga dari salah satu faktor kekurangan gizi itu? Bisa dikatakan begitu atau bagaimana? Bisa, salah satu faktornya bisa dikatakan demikian, karena tadi itu jadi gizi itu kan vitamin, mineral, kemudian asam-asam amino esensial, asam lemak esensial, itu adalah zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh anak ataupun manusia secara umum yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Artinya dia membutuhkan zat-zat itu dari makanannya gitu. Jadi memang harus dicukupi supaya itu tadi. Jadi salah satunya saya ambil contoh misalnya protein ya. Jadi untuk membentuk sistem imun itu memang kecukupan protein itu sangat penting. Jadi baik anak maupun orang dewasa, karena protein itu terdiri dari asam-asam amino. Asam-asam amino ini adalah bahan baku yang diperlukan untuk membentuk sistem imun gitu. Sistem imun, sel-sel sistem imun itu bahan bakunya adalah terdiri dari asam-asam amino. Kalau asam amino esensial tidak kita cukup dari makan, dari mana tubuh bisa membentuk sistem imun yang baik kalau bahan bakunya tidak ada seperti itu. Jadi otomatis memang kalau misalnya si anak memiliki daya tahan tubuh yang katakanlah kurang, misalnya mudah sakit gitu ya, itu bisa jadi karena salah satu asupan makannya mungkin kurang seimbang seperti itu. Kadang-kadang ada anak yang asupannya sebenarnya sudah cukup secara jumlah kalori, dia makannya banyak, minum susu gitu ya, tapi secara gizi seimbang komposisinya kurang baik gitu. Jadi mungkin dia terlalu banyak gula gitu atau terlalu banyak lemak atau terlalu banyak tidak seimbang antara komposisi zat-zat gizi. Semuanya harus seimbang kan, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral gitu ya. Semuanya harus seimbang. Kalau ada ketidakseimbangan antara salah satu komposisi itu, bisa jadi dampaknya adalah salah satunya tadi sistem imunnya bisa tidak baik seperti itu. Oke, nah mungkin salah satu faktornya ya mungkin kenapa ya anak saya sering sakit padahal makannya banyak, atau dia memang minum susunya juga rutin gitu. Mungkin salah satunya ada yang faktor berkurang, ada faktor yang berlebihnya ini tadi ya. Mungkin itu juga harus dikaji ulang, harus dilihat kembali. Tapi yang paling tepat adalah mengunjungi dokter ya, mungkin menanyakan hal yang tepat untuk si bayi kita ataupun si anak kita, apa sih penyebabnya ini ya. Oke, nah pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai kesehatan di Higienis Aceh usai pariwara berikut ini.